Siklus penanggulangan bencana. Tertimpa bencana adalah hal yang sulit untuk dihindari. Meski demikian, kita dapat meminimalkan dampaknya dengan melakukan penanggulangan bencana sedini mungkin. Berdasarkan prosesnya, penanggulangan bencana dilakukan dengan beberapa tahap yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tahapan penanggulangan bencana ini sering disebut sebagai siklus penanggulangan bencana. Ada 4 tahap dalam penanggulangan bencana, meliputi proses pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Kalian bisa perhatikan di gambar ini adalah gambar siklus penanggulangan bencana. Yang pertama adalah pencegahan dan mitigasi, yang kedua kesiapsiagaan, yang ketiga tanggap darurat, dan yang terakhir adalah rehabilitas dan rekonstruksi. Tahap pencegahan dan mitigasi. Ini adalah tahap kedua di dalam siklus penanggulangan bencana. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi risiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini yang pertama, membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Yang kedua, pembuatan alarm bencana. Yang ketiga, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu. Dan yang keempat, memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural. Secara struktural, upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural, upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana. Tahap kesiapsiagaan. Ini adalah tahap kedua. Tahap kesiapsiagaan dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini, alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka, pada tahap ini seluruh elemen, terutama masyarakat, perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Pada tahap ini terdapat proses RENCON, yang merupakan singkatan dari rencana kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana kontingensi berarti suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan antara lain 1. Menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan, persediaan, dan pelatihan personil. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan, serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditunjukkan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. Tahap tanggap darurat. Ini adalah tahap yang ketiga. Tahap tanggap darurat dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana antara lain menyelamatkan diri dan orang terdekat, jangan panik, untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat, lari dan menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang-barang apapun,
dan lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Tanggap darurat atau emergency response saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara seperti kegiatan Search and Rescue atau SAR, bantuan darurat, dan pengungsian. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini adalah tahap yang keempat dan terbagi atas 7 bagian. Bagian yang pertama adalah bantuan darurat, seperti mendirikan pos komando bantuan, berkoordinasi dengan satuan koordinator pelaksana penanggulangan bencana, mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan, dan pos koordinasi, mendistribusikan obat-obatan, bahan makanan, dan pakaian, mencari dan menempatkan para korban di tenda atau pos pengungsian, membantu petugas medis untuk pengobatan dan mengelompokkan korban, mencari, mengevakuasi, dan memakamkan korban yang meninggal. Bagian yang kedua adalah inventarisasi kerusakan. Pada tahapan ini dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan sebagainya. Bagian yang ketiga adalah evaluasi kerusakan. Pada tahapan ini dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Perbaikan dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat dicapai pada tahapan ini. Bagian yang keempat adalah pemulihan. Pada tahapan ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja, tetapi korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan, baik secara fisik maupun mental. Bagian yang kelima adalah rehabilitasi. Yang pertama adalah mulai dirancang tata ruang daerah atau master plan yang sesuai dengan lokasi bencana dan menjadi bagian dari pengelolaan lingkungan, termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana. Yang kedua, pencarian dan penyiapan lahan untuk permukiman tetap. Yang ketiga, relokasi korban dari tenda penampungan. Yang keempat, mulai dilakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana. Yang kelima, pada tahap ini mulai dilakukan perbaikan fisik fasilitas umum dalam jangka menengah. Yang keenam, mulai dilakukan pelatihan kerja praktis dan diciptakan lapangan kerja. Yang ketujuh, perbaikan atau pembangunan sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit, dan pasar mulai dilakukan. Dan yang kedelapan, fungsi pos komando mulai dititik beratkan pada kegiatan fasilitas atau pendampingan. Bagian yang keenam adalah rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Bagian yang ketujuh adalah melanjutkan pemantauan. Wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Ini adalah gambar siklus penanggulangan bencana. Yang pertama adalah pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan. Kedua, hal ini terjadi pada situasi tidak terjadi bencana. Kemudian, situasi ketika terjadi bencana yang harus dilakukan yaitu adalah tahap tanggap darurat. Kemudian, tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi, yaitu tahap setelah terjadinya bencana. Kemudian kalian bisa perhatikan gambar di bawah ini ada tahap pencegahan, memberikan penyuluhan terhadap anak-anak SMA ataupun masyarakat secara umum mengenai bencana alam atau bencana sosial. Kemudian ada peduli bencana ketika terjadi bencana, respon darurat juga ketika terjadi bencana, dan pemulihan ketika bencana telah terjadi.